Shalom dan selamat pagi. Mari kita sama-sama hampiri tahta Allah kita yang luar biasa. Dahsyat dan ajaib Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus hampiri kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Thank you Jesus, haleluya. Kami serahkan hidup kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ya Tuhan, Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu,
Kau hadir di sini Tuhan. Kami percaya urapan-Mu bertata di dalam hidupku. Penolong kami, ya Roh Kudus, bekerjalah. Pribadi yang mengenal hati kami, pribadi penolong kami Tuhan. Kami mau terima urapan-Mu Tuhan setiap pagi hari, setiap hari yang baru. Berjalan atas hidup kami. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Terima kasih Engkau sudah bertata buat hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, berfirmanlah atas kami. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Kami rindu semakin diperbaharui dengan firman-Mu, semakin diperkuat dan dipertajam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa pagi hari ini hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam sesi ibadat doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di minggu-minggu ini kita sedang merayakan pencurahan Roh Kudus. Gereja-gereja Tuhan mengadakan KKR pencurahan Roh Kudus. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya sampaikan. Kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dengan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hamba Tuhan, mereka berpendapat bahwa Paulus ini tidak mendorong jemaatnya, orang-orang Kristen, khususnya hari-hari ini, untuk berbahasa roh. Ya. Tetapi saya pelajari justru yang terjadi adalah sebaliknya. Paulus mendorong jemaatnya untuk berbahasa roh. Bahkan dia berkata, dia sendiri juga berdoa di dalam bahasa roh. Dan itu dilakukan setiap hari. Nah, kita akan baca sekali lagi, kita teliti ayatnya. Ayat 14 dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh,
maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, saudara perhatikan ayat 14 baik-baik. Firman Tuhan katakan bahwa Paulus berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Dengan jelas Paulus katakan, jika dia berdoa dengan bahasa roh, maka yang berdoa itu adalah rohnya, tetapi akal budinya tidak turut berdoa. Akal budi atau jiwanya tidak turut berdoa. Kita tahu manusia adalah trikotomi, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Di sini Paulus dengan tegas mengatakan kalau dia berdoa dengan bahasa roh, maka rohnya yang berdoa tetapi jiwanya tidak berdoa. Jadi Paulus membedakan berdoa dengan bahasa roh itu berdoa, rohnya yang sedang berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika dia berdoa dengan akal budinya, jiwanya yang sedang berdoa kepada Tuhan. Bagaimana berdoa dengan akal budi? Seperti halnya kita berdoa menggunakan bahasa yang kita kenal. Kalau kita memakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, bahasa Jerman dan lain sebagainya. Ketika kita berdoa dengan bahasa roh, maka roh kita yang sedang berdoa kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat ada dua jenis berdoa. Yang pertama berdoa dengan bahasa roh, maka roh kita yang berdoa kepada Tuhan. Berikutnya adalah berdoa dengan akal budi. Artinya kita berdoa dengan bahasa-bahasa yang kita kenal. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ayat 15, Paulus menjelaskan lebih lagi. Jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Paulus katakan, aku akan berdoa dengan rohku, dengan berbahasa roh, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku, berdoa dengan bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini jelas bahwa Paulus mendorong orang-orang Kristen sampai hari ini untuk berdoa dengan bahasa roh, rohnya yang berdoa kepada Tuhan, dan juga berdoa dengan akal budinya, berdoa dengan jiwanya. Jadi itu dilakukan setiap hari. Bahkan lebih lagi Paulus katakan, aku juga akan menyanyi dan memuji dengan rohku, dengan berbahasa roh, tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku atau dengan jiwaku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak hamba Tuhan yang seringkali mengatakan bahasa roh tidak penting. Bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan bahasa itu sesat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seseorang tidak akan pernah mengerti arti pentingnya bahasa roh sebelum seorang hamba Tuhan itu masuk dalam dunia roh. Sebelum seorang hamba Tuhan itu mendoakan orang pelepasan, mendoakan orang kerasukan, mendoakan orang disantet. Mereka tidak akan mengerti karena belum pernah masuk dalam dunia roh. Betapa pentingnya berbahasa roh ketika kita mendoakan orang pelepasan. Sebuah kesaksian. Ketika seorang bapak menelpon saya, Pak tolong saya Pak, saya didoakan. Kaki saya sakit dan saya sudah berobat kemana-mana. Ke Jakarta, ke kota-kota besar, bahkan sampai Singapura dijalani. Tetapi dokter tidak menemukan penyakitnya. Tetapi kakinya selalu sakit. Bapak itu bertanya, apakah ini ada kaitannya dengan kuasa gelap? Ya saya katakan, Bapak datang saja ke kota Solo, ke gereja kami akan doakan Bapak. Itu terjadi di awal tahun 2023 ketika Bapak itu datang ke gereja kami dari kota Surabaya langsung menuju gereja kami doakan. Dan ternyata kaki Bapak yang sakit itu bukan penyakit secara medis, tetapi itu penyakit karena kuasa gelap. Karena diserang oleh orang yang tidak disukai. Dan ketika kami doakan, kesakitan dan bermanifestasi. Dan kami usir segala kuasa-kuasa, roh-roh jahat yang menguasai kaki Bapak ini. Kami perintahkan kau keluar, tinggalkan Bapak ini dalam nama Yesus Kristus. Dan kami tenggeng-tenggeng ya. Kurang lebih kami 1 jam berdoa. Bapak ini mengalami kelepasan. Dan apa yang terjadi? Ketika kelepasan terjadi, ketika setan tersebut keluar, kaki Bapak itu menjadi sembuh. Dan Tuhan katakan lebih lagi, doakan Bapak itu untuk terima baptisan Roh Kudus, untuk bisa berbahasa roh. Lalu
kami taat, kami doakan Bapak, kami akan doakan Bapak untuk terima kepenuhan Roh Kudus. Walaupun Bapak ini tidak mengerti, kami doakan dan terima kepenuhan Roh Kudus berbahasa roh. Akhirnya singkat cerita ketika sudah sembuh, dia katakan terima kasih Pak, saya sudah sembuh, dan pulang kembali ke kota Surabaya. Kami tahu bahwa ketika roh satu kuasa gelap, roh jahat yang diusir dari seseorang, ya, dia tidak semudah itu meninggalkan begitu saja. Kami tahu roh itu akan segera berusaha kembali menguasai Bapak ini lagi. Dan betul, ketika esok harinya saya telepon Bapak tersebut, Bapak itu bercerita, betul Pak, kesakitan di kaki saya itu kembali lagi. Dan apa yang terjadi ketika Bapak ini berdoa dengan bahasa roh? Kelepasan terjadi, roh tersebut keluar dan Bapak itu sembuh lagi. Dan esok harinya diulangi lagi, roh jahat itu kembali lagi menyerang kaki Bapak ini, ya. Dan ketika Bapak ini berbahasa roh lagi, roh tersebut keluar dan sakit kakinya itu menjadi sembuh. Dan ini berulang kali sampai beberapa hari, beberapa 2-3 minggu, sampai Bapak itu betul-betul dibereskan, dibebaskan secara tuntas dari penyakit di kakinya oleh karena kuasa gelap. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bahasa roh sangat berfungsi, sangat berguna sekali, terkhusus pada saat dalam doa pelepasan, doa pengusiran setan-setan, kuasa-kuasa gelap, sangat penting sekali. Oleh sebab itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah bisa berbahasa roh, silakan doa dengan bahasa roh. Bagi yang belum, Anda bisa minta, Tuhan akan memberikan. Bahkan Tuhan berjanji, jika engkau minta Roh Kudus kepada Bapa di surga, maka Bapa di surga akan memberikannya kepadamu. Oleh sebab itu, jangan saudara bimbang ragu untuk berdoa dalam bahasa roh. Perkatakan bahasa roh. Ya, kita perlu berdoa dalam bahasa akal budi, ya, bahasa Indonesia, bahasa yang kita kenal. Kita juga perlu berdoa di dalam bahasa roh supaya kita mendapatkan kekuatan dari tempat yang mati dan kita bisa menang atas segala kuasa gelap yang akan mencoba menyerang kehidupan kita. Saya kini percaya bahwa firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi saudara semua yang ikut di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Dan saya percaya ketika kita membuka fajar dengan memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya kini percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil dan Tuhan akan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.